Selamat sore. Mohon maaf tadi barangkali jadwalnya seharusnya tadi jam 9 atau jam 10 saya lupa, tapi karena sedang kebetulan Pak D saya sedang meninggal, kemudian kumpul keluarga gitu karena kebetulan rumah Pak D itu dengan rumah Bapak Ibu dekat, kemudian keluarga dari berbagai kota pada datang semua. Kemudian ini tadi baru selesai pemakaman mulai jam 2 tapi kemudian jam 3-an itu masih habis proses gitu karena memang agak lama. Jadi mohon maaf mundur lagi. Iya, Bu, nggak apa-apa, Bu. Saya juga waktunya juga lebih sibuk juga. Nggak Oke. apa-apa. Oke, terima kasih sudah bersedia untuk menunggu. Iya, Bu. Untuk materinya, sepertinya sebelumnya sudah didahului oleh apa? Ibu sudah dapat materi apa kemarin? Introduction sudah? Pendahuluan sama abstrak sudah belum ya? Abstrak kemarin sudah, Bu. Oh iya. Sepertinya saya kebagian untuk di metodologi. Sepertinya, Bu. Oh iya. Oke, kalau dari yang sudah ditulis kemarin barangkali bisa ditunjukkan Bu mungkin. Atau sudah mencoba menulis belum kemarin? Kemarin, itu masalahnya, Bu, laptop saya tuh kayak rusak. Jadi saya tuh sebelumnya memang udah ada saya nulis, tapi laptop saya lagi rusak, jadi nggak bisa ditampilkan gitu. Oh, tapi Ibu sudah nyoba nulis? Sebelumnya sudah coba, tapi masih separuh. Oh iya, nggak apa-apa sih. Maksudnya di sini saya sambil melihat kendala yang dihadapi, misalnya jenengan ada kesulitan apa, misalnya ada yang mau ditanyakan ke saya, boleh. Kalau misalnya, di abstrak kemarin kan abstraknya mungkin agak berbeda dengan kalau di tesis, mungkin kan judulnya juga bukan judul tesis dimasukkan. Kemudian abstraknya barangkali ada hal kalau di tesis kan dibagi 3 paragraf, di sini 1 paragraf. Kemudian isinya kemarin mungkin kalau di tesis langsung tujuan, the aims, ini ada background-nya sedikit, kemudian baru tujuan, kemudian metode yang digunakan, kemudian hasil. Kemudian ada ditambahi implikasi juga barangkali di sana. Nah, mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan atau ada kesulitan. Untuk sekarang belum, Bu. Masih raba-raba juga, masih belum. Oke, berarti nggak ada masalah yang materi kemarin ya, untuk abstraknya nggak ada masalah. Sementara enggak ada, Bu. Kalau bagian pendahuluan barangkali, karena nanti metodologi akan berhubungan dengan pendahuluan. Belum, Bu. Oke, mungkin saya bukakan, saya share screen dari template-nya dulu. Template, sebentar. Belum saya buka. Desktop saja. Template dari mana kemarin ya? Ini kemarin sudah dicoba dimasukkan di template-nya. Kemarin sudah, Bu, tapi itu hanya diberikan materi aja kayak gitu. Oke, jadi ubah ke maksudnya kalau Ibu buat tulisan di sini nggak ada masalah berarti ya? Dari tulisannya dipaste ke sini kemarin nggak ada masalah? Untuk penyesuaian? Ada. Oke, mungkin kemarin sudah diberitahu bahwa kalau misalnya memindah memindah file dari ini, saya bagi dua. Kemudian misalnya kemarin kemarin itu praktek untuk oke. Nah, misalnya Ibu punya artikel, ini mungkin saya ambil dari tempat saya, ada artikel di sini, kemudian dari artikelnya ini mau saya pindah gitu, mau saya pindah ke sana, maka Ibu bisa membuat ini di copy. Ini artikelnya Ibu misalnya,
Ini bisa Ibu copy, dipastekan ke sini, tapi pastenya bisa, bentar, mungkin saya kecilkan kali. Oke, biar kelihatan. Oke, maka Ibu bisa pastenya itu di sini pakai paste spesial. Paste spesial nanti ambil yang unformatted. Kemarin diberitahu seperti ini atau belum? Sudah? Hanya dibilang paste spesial aja kemarin. Oh ya. Jadi Ibu kalau mau menggunakan template-nya, Ibu bisa misalnya dari file yang lain, Ibu copy, kemudian Ibu paste, tapi pastenya paste spesial. Kemudian ambil yang unformatted, ini yang unformatted. Ibu oke kan? Oke, bentar, maaf ini tadi berarti ininya kebelakang. Oke, nah jangan kelebihan ini. Ini Ibu ambil paste spesial, kemudian unformatted. Nah, maka secara otomatis akan menggunakan apa namanya? Akan menggunakan tapi ini tadi cuma judul aja ya, contoh. Nah, misalnya gitu. Akan menggunakan template yang ada di jurnal tersebut. Kalau ini di template di Apinchess-nya. Nah, nanti nama di sini nama pertama bisa Ibu tuliskan nama Ibu, nama kedua nama pembimbingnya, kemudian afiliasinya seperti kemarin mungkin sudah itu ya Universitas PGRI Yogyakarta dan sebagainya alamatnya. Kemudian abstraknya. Abstraknya ini kemarin sudah diberitahu ya, isi abstraknya itu apa, bisa ada background-nya, kemudian ada tujuannya, ada aims-nya apa di situ, kemudian langkah yang digunakan dalam penelitian itu apa, kemudian hasilnya. Langkah yang digunakan itu sebenarnya adalah metodenya. Nah, ini jadi sebenarnya kalau metodologi itu kemarin juga sempat disinggung pas di abstrak. Kemudian keyword itu apa namanya kata kunci yang digunakan saat kita mau apa namanya bisa orang lain saat mencari kita gunakan kata kuncinya apa misalnya culture atau apa misalnya di sini yang sesuai dengan penelitian Ibu ini tadi ada 4 di sini. Nah kemudian yang di sini adalah introduction dan sebagainya ini yang kemarin ya introduction. Oke, nah nanti yang kedua ini kita bagiannya adalah di method ya. Nah, oke. Yang di sini kemarin sudah apa namanya isi dari introduction kemarin apa saja sepertinya sudah dibahas di kemarin. Jadi kalau di introduction ini nanti Ibu bisa mengemukakan apa yang melatar belakangi barangkali itu secara apa yang melatar belakangi penelitian, kemudian kan kemarin di Imrat loh ini di mana teorinya? Nah, termasuk teorinya itu masuk di introduction, kemudian rumusan semacam rumusan masalah atau yang mau diteliti itu tentang apa? Itu masuk di introduction. Jadi isian tentang ini nanti akan masuk di introduction. Nah, selanjutnya yang di method apa? Nah, untuk apa yang mau diteliti tentang apa? Ini kan semacam rumusan atau pertanyaan penelitian. Misalnya seperti apa? Misalnya dikemukakan tentang yang mau diteliti itu adalah kalau misalnya gini saya ceritakan di background-nya awalnya itu adalah kentongan misalnya ini saya cerita jadi bisa didahului di sini cerita misalnya seperti semacam background itu background-nya itu cerita tentang kentongan itu bisa dapat dimanfaatkan sebagai konteks dalam pembelajaran apa misalnya kentongan dalam pembelajaran fisika. Kalau SD mungkin pembelajaran matematika SD misalnya. Nah, kemudian
dari sini apa yang mau diteliti ya? Berarti apa sih nilai-nilai yang mau diteliti? Yang mau diteliti berarti tentang apa? Tentang nilai-nilai matematika yang ada dalam kentongan misalnya. Kan gitu. Nah, ini maksudnya ini bukan ini cuma ini jalan berpikirnya. Jadi misalnya background-nya mau cerita tentang kentongan apa yang dimanfaatkan, apa yang dapat dimanfaatkan sebagai konteks dalam pembelajaran matematika SD, kemudian yang akan diteliti tentang nilai-nilai matematika yang ada dalam kentongan misalnya. Maka ini kan sebagai rumusannya yang mau diteliti. Ya kan? Nah, karena ini yang mau diteliti, maka bagaimana untuk mencari nilai-nilainya? Maka itulah di bagian method. Nah, secara umumnya kan seperti itu. Di method itu apa? Kalau mau meneliti nilai-nilainya, pertama mungkin, mewawancarai penduduk misalnya, ya kan, tentang kentongannya. Kemudian setelah mewawancarai penduduk, ngapain aja? Misalnya, oh, saya butuh menggali informasi terkait buku-buku yang digunakan. Berarti apa? Analisis dokumen. Oh, setelah itu saya juga butuh apa? Oh, analisis kurikulum misalnya. Oh, saya butuh apa lagi? Nah, segala sesuatu yang dilakukan di sini, berarti kan ini nanti mewawancarai. Berarti ini ngapain nanti? Membutuhkan wawancara, kemudian analisis dokumen, analisis kurikulum, dan seterusnya misalnya. Ini tadi dengan apa caranya mencarinya? Ini tadi hanya untuk orang-orangnya aja ya. Ini dengan apa tadi? Oh, saya membutuhkan ini semua yang saya lakukan ini, saya butuh analisisnya itu secara kualitatif misalnya. Dengan apa? Oh, saya butuhnya itu secara etnografi misalnya. Maka metode yang digunakan adalah etnografi, misal. Atau mungkin bukan etnografi, tapi butuhnya itu hermeneutik misalnya. Ini contoh aja. Atau bukan, atau justru malah yang lain misalnya. Apakah mungkin dengan metode sejarah atau apa? Nah, itu bisa yang lain. Jadi ada banyak hal yang bisa digunakan untuk mencapai itu. Jadi apa yang dilakukan ini di sini ditulis semua. Oke, di bagian metodologi. Ini caranya. Selain cara, apalagi ada subjek penelitiannya. Selain subjek penelitiannya, apalagi analisis datanya, ya kan? Dan lain-lain. Jadi sebenarnya sama seperti kalau kita bikin tesis. Kalau di tesis itu kan panjang berhalaman. Cuma yang di sini nanti lengkap, detail, tapi tidak sebanyak yang ada di tesis. Kalau di tesis itu kan banyak sekali. Jadi nanti misal, bentar. Nah, misalnya Bu Sri, penelitiannya itu yang mau ditulis di sini tidak semua, hanya sebagian. Kan bisa jadi yang dilakukan di tesis dengan yang di sini agak berbeda misalnya. Karena ada separuh variabel yang masuk di sini. Di variabel lain sudah dipublish ke tempat lain misalnya. Atau misalnya penelitian, kalau penelitian Bu Sri kebetulan tentang apa yang di tesisnya kemarin? Hubungan minat kreativitas yang prestasi belajar. Oh, kreativitas dan hubungan dan prestasi belajar. Perhatian orang tua dan prestasi belajar. Oh, oke. Jadi Bu Sri, perhatian orang tua itu seperti apa, kemudian pengaruhnya terhadap prestasi belajar? Halo? Iya, Bu. Oke, nah itu menarik sekali. Nah, coba kalau hubungan atau mungkin pengaruh atau apa yang di tempat Bu Sri, yang digunakan untuk penelitiannya Bu Sri pakai apa di situ?
Apakah Bu Sri mewawancarai Apa orang sinyalnya tua? agak Gimana? kemarin nyebarkan dulu. Menyebarkan? Wawancaranya dengan cara menyebarkan kuesioner kemarin. Oh, oke. Wawancara dilakukan dengan menyebar kuesioner. Oke, baik. Ada berapa banyak yang yang diwawancarai dengan kuesioner? 225. 225. Oke, baik. Kemudian di sana berarti menyebar kuesioner ke 225. 225-nya itu berarti yang data yang masuk ya, Bu Sri ya? Oke, baik. Berarti di situ bisa Bu Sri tuliskan bahwa penelitian ini berarti kan kemudian ujinya dengan apa? Sepertinya bukan kualitatif ya, jadi bukan melakukan wawancara, tapi pakai hubungannya dengan ujinya dengan apa? Di reliabilitas, Bu. Kuantitatif. Oke, kalau rehabilitas itu uji sebelum untuk instrumennya. Berarti kan instrumen sebelum digunakan kan dicek rehabilitas sama validitasnya. Oke, setelah itu selesai kan didapat instrumen. Nah, instrumennya itu digunakan untuk penelitian. Jadi kalau yang rehabilitas sama validitas itu belum penelitian, itu pra penelitian untuk menyiapkan menyiapkan instrumen angketnya itu. Nah, itu juga Ibu tulis. Jadi, sebelum penelitian, angket dilakukan uji rehabilitasnya seperti apa, validitasnya seperti apa. Barangkali sebelumnya juga dilakukan validitas dengan ahli. Nah, itu bisa Bu Sri tulis di sana bahwa instrumen ini dilakukan uji validitas ke ahli secara konstruknya, kemudian dilakukan validitas empiris dengan menyebar ke berapa responden, kemudian dicek juga rehabilitasnya. Nah, barangkali gitu. Sehingga diperoleh instrumen yang valid dan reliable. Nah, setelah itu maka apa yang Bu Sri lakukan? Misalnya, instrumennya itu disebar untuk dilakukan penelitian. Nah, itu bisa Bu Sri tulis di bagian metodologi ini. Oke, termasuk jumlah pesertanya tadi berapa. Nah, kalau dari teorinya, barangkali kita lihat tadi. Kenapa saya tadi mengulangi dari introduction? Karena di introduction ini nanti Bu Sri ini menunjukkan background knowledge-nya. Ini kita harus tahu kita harus mengungkapkan sebenarnya kita itu mau membahas tentang apa sih. Kemudian harapannya finding-nya, temuannya itu apa. Nah, untuk ketemuannya itu kan berarti ada rumusan yang mau dijawab. Yang mau dijawab itu menjawabnya dengan apa? Menjawabnya lewat metode yang digunakan di method. Nah, begitu. Jadi tadi kenapa saya saya mulai dari introduction di situ. Kemudian tadi menulis introduction barangkali ini kemarin sudah ya. Jadi tema, kemudian pentingnya topiknya, mensitasi atau melakukan summarize, ini semacam meringkas, kemudian mencari state of the art dari previous study, kemudian dicari gap-nya, kemudian riset problemnya seperti apa, riset objektifnya seperti apa, nah dan seterusnya. Ini kemarin ya materinya. Oke. Nah, barangkali itu, seperti apa ini contohnya? Contohnya seperti ini, introduction. Nah, ada beberapa hal yang diberikan di sini di introduction itu kita mengutip dari mana-mana juga di sini. Nah, begini. Ini contohnya. Kemarin sepertinya introduction sudah, tapi nggak apa-apa, nanti kita bisa sedikit praktek di bagian introduction. Kemudian research approach-nya itu kuantitatif atau kualitatif, karena tadi pakai instrumennya, pakai angket, kemudian kuesioner ya. Kemudian tadi ada dilihat cek uji reliabilitas dan
validitasnya berarti itu pakai kuantitatif, kemudian apa namanya tadi, seperti apa karakteristiknya kan ada, kemudian pengukurannya seperti apa. Nah, bagaimana menulis metodenya ini tadi. Nah, ini respond to the question of how the problem was studied. Ini artinya apa? Jadi tadi pertanyaan yang mau dijawab itu seperti apa? Kemudian bagaimana masalah ini harus dipelajari, mau diapakan? Kalau misalnya di sana itu, karena ini hal yang penting ya, jadi kalau ada yang enggak komplit, kemudian metodenya enggak pas untuk menjawab rumusan tadi, biasanya di-reject. Jadi agak hati-hati di bagian metode di sini bukan buat hiasan saja. Oke. Kemudian ini merupakan proses yang kritis untuk memproduksi atau menghasilkan investigasi penyelidikanmu. Jadi penyelidikannya itu mau seperti apa, sehingga ini sangat penting. Nah, nanti di metodologi ini nanti akan muncul di bagian result atau hasil. Jadi nanti harus nyambung di bagian metode dengan hasil. Jangan sampai metodenya apa, hasilnya apa. Nah, itu. Oke. Nah, kemudian isinya apa? Bisa deskripsinya tentang apa? Misalnya, oh ini survei atau eksperimen atau apa, kemudian apa namanya, metode untuk mengambilnya seperti apa, dari apa ke apa. Jadi itu dijelaskan urutan langkahnya. Kemudian kalau pakai statistikanya seperti apa yang digunakan itu juga ditulis. Oke. Jadi yang seperti ini ditulis semua. Tadi termasuk subjeknya, termasuk analisisnya. Jadi setelah itu ke analisisnya. Nah, strukturnya gimana? Nah, bisa Ibu gunakan ini. Apa sih sebenarnya yang saya pelajari? Hipotesisnya yang mau dites itu seperti apa? Kemudian misalnya di mana saya dapat melakukan penelitiannya? Penelitiannya itu ada di mana sih? Kemudian bagaimana dengan desain eksperimennya? Kemudian sampelnya seperti apa? Kemudian asumsi apa yang bisa dipilih? Kalau eksperimen kan ada hipotesisnya. Nah, seperti itu. Kemudian variabelnya seperti apa? Ya sebenarnya nggak jauh dengan saat Ibu menyusun tesis ya. Jadi memang tesis cuma ini lebih ringkas. Sehingga kalau saya boleh katakan bahwa di artikel ini semacam mini dari tesis, sehingga kalau saya lebih cenderung membuat artikelnya dulu daripada ke laporannya dulu. Nah, bagaimana contoh mendeskripsikannya? Nah, ini contohnya. Oke. Nah, mungkin kita lihat kalau ini ya yang bahasa Inggrisnya. Nah, ada kemarin mungkin ada yang tanya untuk bahasa Inggrisnya itu mesti gimana gitu ya. Kemarin kalau Bu Sri kemarin diajari nggak untuk ininya apa namanya? Untuk pakai Grammarly atau mungkin pakai translate-nya. Kemarin sudah diajarin itu atau belum? Oke, tapi mungkin itu di section yang berbeda ya. Jadi memang, tapi nanti kalau misalnya Bu Sri pengen belajar tentang itu, untuk hari ini saya memang kebagian kejatah untuk di bagian metode. Tapi kalau misalnya Bu Sri mau diskusi terkait yang lain juga saya persilahkan. Jadi di metode, di bagian metodologi, ini memang nyambung dengan yang depan sama belakangnya. Ini tengah-tengah dan sesuatu hal yang sangat penting. Jadi tadi bisa Bu Sri kemukakan, oh, Bu, berarti tesis itu bisa saya pindah-pindah ke sini. Bisa banget. Tapi nanti kalau ada bagian yang Ibu itu hilangkan, kan misalnya variabelnya di tesis itu misalnya Ibu banyak banget, tidak hanya si perhatian orang tua terhadap prestasi, mungkin ada motivasi, ada apa, dan sebagainya. Tapi yang mau Ibu tulis di artikel Apinces ini cuma 2 misalnya. Maka kan berarti ada metode yang Ibu hilangkan, atau ada hal yang berbeda terkait statistikanya. Nah, itu nanti yang Ibu tulis di artikelnya, itu yang terkait di artikel ini saja. Jadi, istilahnya yang tesis ya sudah di sana dulu, tapi yang dipindah ke sini yang sesuai dengan yang di sini. Oke, sebenarnya lebih enak kalau terus praktek sih.
Sehingga kalau misalnya yang nggak online memang kemudian saya puteri sampai mana, walaupun kemarin ternyata yang nggak online itu ada yang nggak bawa laptop, saya juga bingung lah kalau nggak bawa laptop gimana mau prakteknya gitu kemarin. Oke, barangkali ada yang mau Betul, ditanyakan, Bu. Bu? Iya? Rusak juga, jadi susah juga mau ini kan mau praktekannya. Iya, kalau dari online kadang agak bingung juga ya, kalau misalnya datang gitu bisa langsung ini. Tapi kalau misalnya kita yang kayak introduction-nya kemarin saya berikan tips, tapi yang bagian introduction, tips biar nyarinya itu bikinnya mudah gitu kemarin. Tapi itu yang bagian introduction. Kemarin mungkin bisa juga sudah diberikan oleh pemateri sebelumnya. Terkait bagaimana mencari dari Mendeley gitu. Kemarin sudah dapat? Ada, Bu, sudah diberikan kemarin. Oh, alhamdulillah. Oke, nah kalau dari sisi teorinya seperti itu, Bu. Jadi memang isinya di bagian metodologi itu. Nah, kalau yang sesi luring tidak online itu dikerjakan kemudian ditungguin. Sebenarnya dari versi online bisa juga, maksudnya Bu Sri bisa menampilkan kemudian saya komentari. Tapi mungkin nggak ini menampilkan? Apakah bisa ditampilkan? Oh, oke. Karena Ada komputer. di HP juga kan. Oh, oke. Masih rusak. Oke, karena laptopnya sedang bermasalah ya. Oke. Ya, saya juga bingung kalau nggak praktek terus. Karena ini memang coachingnya sambil praktek. Atau gini, mungkin bisa kalau Bu Sri ada yang sudah dikirim ke saya lewat WA juga nggak apa-apa sih kalau mau ngobrol-ngobrol atau ada yang mau ditanyakan gitu. Iya, Ibu. Oke. Berarti nggak ada yang ditanyakan ini. Sementara belum? Nanti bisa ngobrol-ngobrol. Oke, baik. Terus sementara masih bingung juga. Oh iya, atau gini aja, nanti progres yang sudah Ibu tulis, Ibu kirim ke WA saya bagaimana? Progresnya kemarin tuh ini, Bu. Enggak, maksudnya? Kemarin sempat ada ya sebelum itu. Heeh. Tapi Heeh, ini heeh. HP saya udah nggak ada lagi itu. Oh, oke. Enggak ada backupan dari yang sudah dikerjakan itu barangkali. Mana Oke. Nanti kalau misalnya ada atau mungkin Bu Sri ternyata ada backup-nya atau mungkin mengerjakan yang ada progres bisa dikirim ke WA saya, nanti bisa saya berikan feedback dari yang sudah Bu Sri kerjakan. Karena kan mungkin Bu Sri kemarin sudah dikasih tahu bahwa harapannya masuk di Up in Chess. Sebenarnya tidak di Up in Chess kalau untuk syarat lulus yang penting seminar internasional, cuma memang seminar internasional yang di luar itu kan nggak dapat subsidi dari kampus, yang dapat hanya yang di Up in Chess. Jadi mungkin wah kok bayar lagi 1,5 kemarin saya ditanyain gitu saya terus oh ya sebenarnya nggak apa-apa di luar, cuma yang di luar itu kalau misalnya kita lihat lebih mahal lagi karena memang sebenarnya harga yang di luar kan 2,5 ya sekitar 2,5. Cuma yang di UPY karena yang di dalam itu memang ada subsidi. Kalau nanti Bu Sri upload nanti itunya ada ini ada apa namanya kwitansinya 2,5. Jadi walaupun 1,5 kwitansinya 2,5 begitu. Jadi kalau yang dengan di luar memang 2,5 ada subsidi begitu.
Tapi saya nggak begitu paham juga maksudnya tentang bayar-bayarannya karena memang ini kemarin cuma saya tanyakan kalau yang mahasiswa seperti apa gitu kemarin kayaknya yang untuk seminarnya. Tapi kalau untuk terkait itu bisa ditanyakan ke panitia. Begitu Bu Sri. Baik. Ya, maksudnya untuk Kalau misalnya ada ya, maksudnya gini, saya ngerasa apa ya, ngerasa bersalah kalau saya nggak bisa membantu bimbing karena kan bagaimanapun saya di sini diamanahi untuk membimbing bagian metode. Kalau Bu Sri belum bisa menampilkan, saya juga bingung mau membantunya seperti apa. Jadi kan saya jadi kayak kerjanya ini apa namanya makan gaji buta nanti saya. Jadi nanti Bu Sri kalau sudah apa namanya ada yang bisa dikonsultasikan silahkan kalau mau dikirim ke WA saya. Ya Bu, nanti kalau misalnya ada yang Oke, baik Bu Sri, semoga tetap semangat ya. Oke, semoga tetap semangat, laptopnya segera bisa diperbaiki, kemudian bisa mengerjakan kembali. Saya tunggu nanti hasil progres dari artikel yang sudah disusun. Semoga bisa segera apa namanya, segera bisa dikirim sehingga saya bisa segera memberikan feedback. Oke, baik. Yang jelas untuk template-nya, jangan lupa Ibu menggunakan template-nya yang Apinches ya. Sudah, kalau itu sudah disimpan di laptop ya, barangkali untuk template-nya. Gimana Ibu? Kalau untuk template-nya, Putus-putus Bu. oh ya, sinyalnya sepertinya ya. Oke, kalau untuk template-nya sudah disimpan, Bu Sri? Yang untuk buat yang mau digunakan di artikelnya? Tidak ada disimpan Bu, tapi Oke, baik. Oke, Bu Sri, barangkali mungkin itu. Semoga nanti laptopnya, yang penting laptopnya segera bisa digunakan kembali. Ya, saya tunggu kiriman hasil progres pekerjaannya, sehingga nanti saya bisa memberikan masukan jika ada hal yang perlu ditambahkan. Oke, kalau memang belum ada, mungkin saya akhiri dulu, Bu Sri. Bu. Ya. Oke, baik. Selamat sore, Bu Sri. Selamat untuk beraktivitas yang lain. Semoga laptopnya segera dapat digunakan kembali. Untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian dulu. Banyak salah dari dari saya, mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Semoga laptopnya segera bisa digunakan kembali.